Oke guys, selamat datang lagi di podcast Samuel dan Claudia. Hari ini kembali lagi ada tamu spesial di podcast kami. Tamu spesial yang menurut gue akan bahas isu yang sangat penting tentang udara bersih. Selengkapnya simak terus episode kali ini. Hai guys, welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Di podcast ini kalian akan temukan konten-konten seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share konten ini untuk support terus channel kami. Hari ini gue sama Bapak Piotr Jakubowski. Halo. Thank you so much man for coming to the studio. No problem, thank you for having me. Studio atau rumah ya ini. Yang penting ada mic-nya. Yang penting ada mic dan kita bisa ngomongin isu yang penting banget hari ini. Nah Piotr, sebelum mulai gue mau cek dulu ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih kita? Wah, bahasa Jaksel ya kayaknya. Bahasa Jaksel aja. Bahasa Jaksel aja campur-campur ya. Campur. Oke, nah mungkin udah banyak yang kenal lu harusnya, apalagi anak-anak Twitter atau X disebutnya sekarang. Tapi mungkin boleh lu kenalin diri lu sendiri sedikit sebelum kita mulai. Jadi ya seperti mungkin banyak orang yang tahu tapi banyak yang tidak tahu. Nama saya Piotr. Saya orang Polandia, warga negara Polandia, tapi lahir di Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi salah satu icebreaker saya biasanya adalah saya bayi bule pertama yang lahir di Rumah Sakit Pondok Indah. Oke. Iya. Jadi ya selama kehidupan saya sampai SMA di Jakarta. Oke. Setelah itu kuliah di US. Setelah balik dari US masuk ke bidang advertising. Jadi aku pegang beberapa brand yang ada brand lokal, ada brand internasional. Dan setelah itu masuk ke Gojek sebagai Chief Marketing Officer. Yeah. Nah di Gojek itu pertama kali aku ikut startup. Jadi itu kayak membuka pola pikiran kepada wow ini memang ada cara untuk berjuang di bisnis, nggak masuk ke korporasi. Jadi itu adalah poin kali pertama yang aku ngelihat startup itu apa. Jadi di situ udah mulai ada keinginan untuk membangun startup sendiri, dan ujung-ujungnya masuk kepada masalah lingkungan. Kenapa? Karena memang kepikirannya gini, dengan seberapa banyak manusia merugikan lingkungan, ya memang banyak bisnis ke depan itu memang harus dibangun untuk bisa memperbaiki apa yang kita sudah rusakin. Iya betul. Jadi setelah sedikit research antara beberapa masalah lingkungan ya akhirnya masuk kepada masalah polusi udara. Dan itu menjadi sesuatu yang lumayan menarik karena waktu itu aku testing kualitas udara di rumah saya sendiri. Aku tinggalnya di daerah Kemang di Jaksel. Saya sama istri memilih rumah yang ada taman di belakang karena logikanya wah ini kita di negara yang tropis, ada taman, we'll spend a lot of time outside ya. Karena bisa. Nah setelah mulai ukur kualitas udara di situ ternyata kualitas udara di taman saya yang dalam banget Kemangnya, yang jalan buntu, yang tidak ada banyak orang di situ sama sekali. Secara rata-rata itu 30% lebih tinggi dari SCBD. Jadi aku bingung, ini kok bisa begini ya? Dan setelah itu aku mulai mengukur kualitas udara di dalam ruangannya. Di dalam living room, di dalam kamar tidur. Dan ternyata kualitas udara dalam ruangan sama luar ruangan sama. Jadi itu kayak jadi light bulb moment gue, aha moment gue kayak ini kok bisa begini ya. Dan di saat itu saya mulai memikirkan melindungi kesehatan saya pribadi seperti apa. Dan ya beli air purifier, beli monitor, dan ternyata dari sisi user experience-nya nggak begitu bagus. Dan aku orang yang untuk membangun habit itu susah, harus kerja banget untuk bisa membangun habit. Jadi kadang-kadang air purifier-nya nggak dinyalain, filternya nggak diganti, akhirnya dinyalain 24 jam. Dan itu juga merugikan dari sisi finansial, karena
nyala air purifier 24 jam itu memboros filter. Oke. Artinya filternya harus Cepet diganti kotor lebih sering. Jadi dari situ memikirkan nomor satu kok bisa begini ya. Nomor dua, gimana cara untuk bisa memang tinggal di kota seperti Jakarta yang ya mau nggak mau polusinya bakal ada. Iya. Right? Gimana kita bisa tinggal di kota seperti Jakarta tapi bisa melindungi kesehatan kita dari hal seperti polusi udara. Dan itu memang jadi kayak starting point-nya untuk membangun nafas. Oke. Dan waktu itu saya udah beberapa kali ketemu sama Nathan, co-founder saya. Kita sudah teman sekolah lama, dan memang perspektif dia sama. Wah, ini kok bisa begini ya. Nah, dari situ kita make the call, ya udah, why don't we join forces and membangun apa yang sudah dibangun hari ini. Dan itu terjadinya 2019, dan ya in hindsight timingnya lucu banget karena pas banget dengan ya, COVID ya. Januari 2020 kita udah full time, awal Januarinya kita ke China. Jadi waktu itu sudah ada announcement di situ, dan sekarang ya we can look back and reflect ya, tapi di saat itu it was a little bit of a strange time lah. Jadi itu adalah latar belakang gue, karir gue, kenapa gue bisa bahasa Indonesia, karena ya seperti itu sih. Oke. Tapi kalau kita ngomongin polusi secara global, sebenarnya Indonesia itu ranking berapa sih? Mungkin banyaknya juga yang pengen tahu. Separah itukah kita dibandingkan kota-kota lain di dunia? Jadi ini adalah pertanyaan agak susah untuk dijawab. So all you died because of the pollution? Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau kita lihat ranking ibu kota, ranking rata-rata polusi tahunan untuk ibu kota, Jakarta masuk 10 besar. Kalau nggak salah 2023 menurut IQR itu di tingkat 7. Oke. Dan selama 4 tahun ke belakang itu Jakarta masuk top 10, top 20 lah. Bisa naik turun sedikit. Nah, kenapa itu hal yang memang harus dipikirkan, karena naik turun rankingnya itu bukan hanya masalah polusi udara di Jakarta naik atau tidak, tapi memang kota-kota yang lain naik atau tidak juga. Jadi kadang-kadang rankingnya bisa lebih rendah, tapi rata-rata polusinya lebih tinggi dari tahun yang lalu karena ada kota yang lain di mana polusinya lebih tinggi. Iya. Nah, jadi tahun 2023, 2024 belum ada rankingnya, tapi 2023 menurut IQR dari sisi ibu kota itu masuk nomor 7. Nah, kalau kita bilang kota di seluruh kota yang ada datanya 2023 menurut IQR ini Jakarta masuk tingkat nomor 264. Jadi ya nggak masuk 10 besar sama sekali karena top 50 kota tercemar secara rata-rata itu adalah banyak kota di China sama di India. Yang memang rata-rata tahunannya itu seperti merokok 1 bungkus sehari. I'm going to smoke. Oh wow. Iya, jadi itu parah banget. Nah, kenapa kita bisa dapat newsnya? Wah, Jakarta nomor 1 di dunia karena itu adalah major cities ranking. Major cities ranking artinya ya kota-kota besar. Kota-kota besar aja lah yang ikut di situ, and most of the time itu adalah ibu kota. Jadi banyak ibu kota sama misalnya aku kadang-kadang ngelihat di rankingnya ada misalnya Tangsel atau ada Surabaya atau kota-kota seperti itu. Tapi itu bukan artinya semua kota sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, polusi udara itu memang bergantung banget sama musim di kota tertentu. Jadi kalau kita ngomongin gimana cara polusi udara, baseline-nya polusi udara ada 2 faktor. Yang pertama itu adalah apa yang memproduksi polusi udara ini, right? Dan ya ada industri, ada industri energi, ada mobil, etc. ya. Jadi
di kota seperti Jakarta ya itu baseline-nya ada, baseline polusinya sudah ada, right? Dan di kota seperti India, seperti Delhi, Mumbai, aku dari Polandia memang polusi udaranya tinggi juga. Oke. Jadi ada baseline-nya. Baseline ini artinya kita nggak ngapa-ngapain pun polusi udah segitu gitu ya? Karena aktivitas yang tidak rata-rata bisa, aktivitasnya seperti apalah, right? Kehidupan everyday life-nya polusinya seperti apa? Itu produksi polusinya. Yang kedua adalah yang kita panggilin manipulator polusinya. Dan itu adalah geografi, sama meteorologi. Oh, angin nggak punya KTP ini berarti. Betul, ya topiknya ya. Betul. Oke. Jadi aku kasih satu contoh dari sisi geografi. Oke. Dari ranking Nafas 2024 kemarin yang kita bakal rilis soon, Bandung di atas Jakarta dari sisi polusi udara. Kenapa? Karena Bandung itu cekungan. Oh. Jadi polusi udaranya bisa masuk, tapi susah keluar lagi. Oh, oke. Dan kalau kita lihat kota seperti Delhi di India, itu sama, masalahnya sama. Itu ada di belakang Delhi-nya ada Himalaya. Oh iya. Right, jadi the whole area kayak cekungan yang lumayan gede, jadi polusinya masuk susah keluar. Oh. Right, jadi apakah itu artinya di situ produksi polusinya lebih tinggi? Ya mungkin enggak, karena masalah geografi. Nah yang kedua itu meteorologi. Angin gak ber-KTP yang suka heboh-heboh banget ya. Di dalam faktor cuaca memang kalau kita lihat dari datanya ada inverse relationship dengan angin sama hujan. Kadang-kadang hujannya deras, polusinya nggak membaik. Tapi dengan anginnya lemah, kita lihat polusinya ada, tapi anginnya kenceng, ya polusinya nggak ada. Hilang. Karena dibawa ke tempat yang lain. Itu bukan artinya hilang, tapi dibawa ke tempat yang lain. Dan kenapa ini hal yang menarik? Karena kalau kita ngomongin DKI Jakarta yang dibilang nomor 1 di dunia ya, kadang-kadang diliput nomor 1 di dunia. Di bulan Juli Agustus sama Juni Juli Agustus itu musim kemarau, anginnya memang lemah. Nah, di saat yang sama kota New Delhi yang memang dapat ranking nomor 1 di dunia, di musim itu Juni Juli Agustus memang kualitas udaranya bagus karena di situ nggak ada faktor-faktor tertentu. Jadi kalau kita ngebikin ranking real time itu nggak adil karena ada faktor musim, ada faktor angin dan lain-lain. Betul. Nah, bulan Oktober, November, Desember, Januari di India gila banget. Karena dua hal. Yang pertama itu jadi musim di mana mereka melakukan banyak slash and burn untuk pertanian. Jadi seperti di Indonesia juga, setelah harvest ya bekasnya itu dibakar aja. Kita lihat kota seperti Delhi lagi, dibakar, cekungan, polusinya masuk, susah. Di kota yang nggak tropis, ada satu faktor tambahan itu adalah faktor suhu. Jadi dan ini sedikit teknis ya, tapi kita harus masuk ke Feel free to use English juga ya Pak? Enggak. Udah bahasa Indonesianya udah biasa. Jadi di dalam atmosfer kita ada beberapa lapis. Right? Yang lapis pertama itu namanya troposfer. Right? Dan di dalam troposfer ini memang ada yang namanya planetary boundary layer. Dan ini adalah salah satu kayak fenomena atmosferik, di mana tergantung dari suhu bumi, atmospheric boundary layer-nya suka naik turun. Bisa beberapa puluh atau beberapa ratus meter sampai beberapa kilometer. Dan di antara ini ada temperature inversion layer. Jadi PM 2.5 nggak bisa tembus. Dan untuk teman-teman yang dengar, yang sudah pernah naik pesawat dan sudah pernah masuk ke kota seperti Jakarta, kalian sudah pernah semua ngelihat
planetary boundary layer ini karena kadang-kadang kita masuk semuanya biru dan ada kayak selimut coklat yang sebelum kita masuk ke dalam dan mendarat. Nah, itu adalah batasnya planetary boundary layer ini. Jadi selimut coklatnya itu semuanya adalah polusi seperti PM2.5, seperti PM10 yang cuman nggak bisa menembus lagi. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena di negara yang ada musim dingin, planetary boundary layer-nya nggak naik. Ini naik turunnya sesuai dengan suhu bumi. Jadi di malam hari nggak begitu tinggi, and then suhu buminya naik, right? The matahari terbit, right? Suhu buminya naik, planetary boundary layer-nya naik. Jadi kalau kita lihat di aplikasi nafas, di aplikasi lain-lain, itu angkanya itu adalah angka konsentrasi polusi. Oke. Dan kalau kita lihat dari sisi sainsnya, kalau planetary boundary layer-nya naik, itu ada yang namanya dilution. Karena baseline polusinya yang sama di malam hari sama di siang hari itu konsentrasinya bisa beda karena polusinya ada lebih banyak tempat untuk bergerak. Kenapa itu penting? Karena di Delhi di musim yang mereka bakar-bakar harvest itu memang musim dingin. Jadi boundary layer-nya nggak begitu tinggi. Jadi lebih banyak polusinya yang diproduksi gara-gara itu memang stuck, nggak bisa kemana-mana. Dan itu membuat ya extra polluted ya. Polusinya ekstrim banget sampai PM2.5-nya di atas 1000. Kadang-kadang sensornya udah error 999 gitu. Ya. Dan ini memang bisa terjadi secara seasonal di negara yang dingin. I see. Nah, kenapa Polandia this is a not so fun fact, tapi Polandia itu mempunyai kota yang paling tercemar polusi udara di Uni Eropa, paling banyak. Nah, kenapa? Karena di selatan Polandianya itu memang socio-economic class-nya sedikit ke bawah. Dan di musim dingin mereka pakai batu bara untuk penghangat rumah. They use coal heating. Nah, boundary layer-nya rendah. Ratusan ribu atau jutaan rumah pakai batu bara untuk penghangat rumah. Asapnya banyak. Ya udah, semuanya udah kena polusi udara yang jauh di atas Jakarta. I see. Jadi bulan kalau kita lihat global rankingnya, right? Per bulan, setiap bulan bisa beda kotanya. Tergantung dari ukurnya kapan, jam berapa. Ukurnya kapan, jam berapa, dan kondisi di saat itu seperti apa. I see. Ini pelajaran buat gue. By the way, buat teman-teman yang belum pernah hidup di negara 4 musim, mungkin tadi kenapa batu bara gue mau nambahin dikit, karena kalau listrik mahal ya, Piotr. Oh iya, mahal. Ya kan? Kalau colok listrik sebenarnya ada option listrik, cuman lebih mahal gitu ya. Jauh lebih mahal karena memang kalau kita lihat biaya untuk membuat ruang dingin sama biaya untuk membuat ruang panas, itu yang panasnya itu susah lebih banget. Mahal, iya betul. Apalagi ini banyak kota yang bisa bilang seperti kampungnya di Polandia, kota-kota kecil, gas line-nya belum ada, listriknya mahal. Jadi memang rumahnya itu dibuat udah 50-100 tahun ke belakang. Jadi that's the way to do it. Dan mungkin kalau bisa aku nanti kirim screenshotnya Polandia di musim dingin. Nanti di podcastnya bisa dikasih lihat dan memang di bawahnya itu gila banget sampai warnanya ungu-ungu. Oke. Ini kasih aku perspektif baru soal polusi. Karena selama ini aku mikir tuh ya polusi ini mungkin byproduct dari satu development gitu. Kita sebagai negara mungkin kita dibilang lagi berkembang, kita harus banyak mungkin banyak manufaktur, banyak polusi yang terjadi, dan ya berangsur-angsur nanti akan baiklah kalau negaranya udah maju gitu. Kita lihat Cina mungkin sekarang udah mungkin government-nya udah they're more wealthy right now, dan mereka udah mulai serius gitu crackdown on pollution dan akhirnya sembuh juga gitu. Itu kalau lu ngelihatnya gimana? Bener gak sih gue punya point of view kayak gitu atau not as simple as that? With any development question, it's not so simple. Tapi intinya gini,
memang kita sudah tahu semua jenis produksi polusinya seperti apa. Ada satu buku yang ditulis oleh Bill Gates namanya How to Avoid a Climate Disaster. Oh iya. Dan di situ ada konsep yang menarik yang namanya green premium, right? Green premium artinya alternatif untuk fuel ada. Memang ada yang di buku namanya e-fuel di mana produksi polusinya lebih rendah. Bukan alternatif ICE internal combustion engine diganti EV, tapi memang ada jenis bensin yang ramah lingkungan ya. Jauh lebih ramah lingkungan dari yang ada sekarang. Tapi harganya 4 kali lipat. Jadi itu nggak masuk akal. Di semua kategori green premiumnya ada. Dan salah satu plastik misalkan ya, ada betul. plastik yang bikin dari ubi. Betul. Lebih mahal gitu. Lebih kan mahal. costnya. Iya. Jadi masalah development itu ngebalance. Gimana kita bisa ngebalance hal yang memang lebih ramah lingkungan dengan point of view-nya ya ini sesuatu yang harus dan ini menurut gue untuk adopsi strategi atau produk ramah lingkungan hanya ada 2 faktor. Yang pertama, harganya harus sama dengan incumbent. Yang kedua, user experience-nya harus sama atau lebih bagus. Baik. Right? Jadi itu aku selalu dibully di Twitter tentang transportasi. Right? Karena ya apakah transportasi publik di Jakarta sekarang ada? Ya ada. Apakah oke? Ya oke. Tapi dari sisi user experience-nya memang masih lama banget kesana sini dan ada masih banyak black spots, dark spots gitu di dalam kehidupan saya ya I cannot do it, right? Jadi ya itu jadi dilema. Iya betul, right? Betul sih. Nah balik lagi kepada pertanyaan kenapa negara seperti China bisa Selesai akhirnya masalah polusi. Bukan ya? selesai. Tapi sudah masuk ke arah situ. China ya we all know is a communist, right? Jadi banyak top down. Setelah Beijing Olympics mereka mendapat banyak pressure karena dampak kesehatan kepada masyarakat itu sudah jelas banget. Dan dari sisi government planning ya mereka pakai 5-year plan. Di sekitar tahun 2012-2013 mereka masukin war on pollution ke dalam 5-year plan-nya. Dan di situ mereka bikin di Indonesia kita ada Kementerian Lingkungan Hidup. Di situ mereka membuat Kementerian Polusi Udara yang beda dari lingkungan hidup. Khusus untuk menangani polusi udara. Dan di beberapa kota yang besar mereka bikin kayak DLH, right? Dinas Lingkungan Hidup, mereka bikin Dinas Polusi Udara yang completely separate, anggarannya separate, strateginya separate. Dan di situ Beijing sudah bisa mengurangi polusi udara sekitar 60% selama 7 atau 8 tahun. Jadi di situ memang mereka identify masalahnya dan ya udah gas ke situ. Tapi ya itu adalah negara yang sosialis. Right? Jadi cara mereka melakukan hal-hal seperti itu ya memang unik kepada mereka. Ya. Dan semua strategi ini masuk lagi kepada green premium itu. Right? Aku kasih satu contoh lagi. Di Filipina jenis bensinnya sudah Euro 6. Di Indonesia kita masih Euro 2. Pas mereka upgrade kalau nggak salah dari Euro 2 ke Euro 4 di kota seperti Manila itu pencemaran udara turun 20-30% seperti itu. Right? Jadi memang sudah ada bukti bahwa itu bisa terjadi. Nah bukti sama realisasi itu dua hal yang beda karena realisasinya ya ada supply chain yang gede, ada banyak faktor-faktor yang harus dijaga. So it's not so simple. Iya. Kalau gitu secara di level kita bisa apa? Kita bisa lakukan apa ya? Kalau bicara polusi tadi kan ada faktor lingkungan dan segala macam. Selama yang ya gue mungkin penonton juga teman-teman di sini yang dipikirin cuman gue kerja pulang terus gue pusing lihat anak gue bengek di rumah batuk-batuk gitu ya, mungkin karena tetangga bakar sampah segala macam, udah komplain nih di grup RT gitu, nggak ada tanggapan gitu yang berarti ya tetap bakar lagi. At our level what can we do gitu? Hal yang pertama yang kita semua harus lakukan itu adalah mengganti pola pikiran. Mengganti pola pikiran polusi udara itu masalah
lingkungan kepada polusi udara itu masalah kesehatan. Oke. Right? Karena memang lingkungan mau nggak mau kita nggak ada kontrol. Undang-undangnya begini, development plan-nya begini, kita berdua no control. Tapi yang kita bisa kontrol adalah kesehatan diri sendiri. Jadi dari nafas kita sekarang explore yang namanya rumus kesehatan. Oke. Jadi rumus kesehatan point of view-nya seperti ini. Kalau kita ambil rata-rata kesehatan kita secara pribadi, ada 5 faktor yang kita bisa kontrol, 5 input kepada kesehatan. Yang nomor 6 itu kita nggak bisa kontrol genetik. Oke. Genetiknya ya gitu aja. Oke. Tapi ada 5 faktor yang kita bisa kontrol. Yang pertama itu nutrisi. Apa yang kita makan. Yang kedua adalah olahraga. Berapa kita olahraga. Yang ketiga, berapa jam kita tidur. Waktu yang kita tidur memang adalah waktu untuk regenerasi tubuh kita. Right? Nomor 4 itu mental health. Gimana kita mengatasi hal-hal yang terkait dengan mental health. Dan yang keempat itu lingkungan. Dan memang kita sekarang di studio rumah lo, ya lo bisa kontrol AC-nya nyala atau enggak, pintunya dibuka atau enggak. Hal-hal seperti itu. Jadi hal yang paling penting dalam secara pribadi dalam perang polusi udara ini adalah melindungi kesehatan kita dari konsumsi PM2.5. PM2.5 adalah partikel-partikel kecil yang diproduksi oleh aktivitas seperti yang tadi disebut, mobil, industri, bakar sampah, etc. The more we can prevent, the better. Jadi kalau kita ngelihat hal-hal seperti pakai masker, beli air purifier, menekan sekolah untuk mengadakan udara bersih, menekan kantor untuk ada udara bersih, itu kayak kita menabung kepada kesehatan kita. Karena PM2.5-nya, the more we consume, ya lebih rugi kesehatannya. Apalagi misalnya di hari yang polusinya tinggi, di Car Free Day yang ada maraton tapi polusinya tinggi, ya itu yang paling parah lah. Karena orang yang berolahraga ya itu mengkonsumsi lebih banyak udara masuk, udaranya masuk lebih banyak, oksigen. Jadi PM2.5-nya masuk lebih banyak. Dan di situ sainsnya udah banyak banget. Aku kasih satu fakta yang menarik. Di Korea Selatan ada dijalankan dari 2013 sampai 2023 dijalankan longitudinal study. Longitudinal study artinya 10 tahun, sekitar 1 juta orang yang ikut monitoring selama 10 tahun ini. Dan untuk age range-nya 20 sampai 35. Artinya after-nya 30 sampai 45. Dari studi itu mereka melihat bahwa orang yang berolahraga reguler di tingkat polusi udara di atas 26 PM2.5, di mana rata-rata Jakartanya hampir 40 ya. Dan di bulan Juni, Juli, Agustus, PM2.5 di pagi hari yang Car Free Day bisa sampai 70-80. Ini 3 atau 4 kali lipat dari angka 26 ini. Jadi orang yang berolahraga reguler di PM2.5 yang di atas 26, itu tingkat risiko serangan jantung dan masalah kardiovaskular itu 30% lebih tinggi dari orang yang tidak berolahraga. Nah, apakah itu artinya jangan olahraga? Tidak. Tapi memang ada risiko. Iya. Dan balik lagi ke dalam gimana cara kita melindungi diri sendiri. Lihat data, batal aja. That's the best thing that you can do. Atau cari alternatif. Indoor nge-gym. Betul, mungkin. Indoor nge-gym di tempat yang udaranya bersih. Dan dari nafas kita sudah membangun ekosistem yang namanya Clean Air Zone. Clean Air Zone adalah kayak subscription untuk bisnis-bisnis menjadi tempat di mana udaranya bersih. Kenapa? Karena ada air purifier, ada monitor, semuanya terjaga agar kualitas udaranya selalu bersih dan tempatnya jadi tempat alternatif untuk orang yang datang. Oke. Nah, sedikit nyentil lu nih. Kritik tentang tweet-tweet lu adalah you like to use these stories kan, dan kemudian bikin orang you know the thing with stories on social media kan pasti kayak gua merasa tersentuh atau tergetar gitu. Kayak tadi lu cerita tentang South Korea dan olahraga tadi, gua merasa relate gitu karena dulu sempat suka lari. Tapi banyak orang react jadi rasa takut gitu, merasa takut, dan akhirnya ada juga kritisisme yang bilang, gue baca lah di trail yang di Twitter gitu, yang pada ngebully lu bilang ini mah jualan dia aja, dia gunakan
rasa takut lu untuk nanti paling ujung-ujungnya beli sesuatu yang dia jual gitu. Nah, menurut lu gimana lu akan respon orang-orang seperti itu? Iya, jadi ya memang selalu aku dibully lah, ya kita bilang dibully. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, ada beberapa bias orang dari sisi psikologis ya, yang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dan nggak usah kita masuk ke satu-satu. Memang kenapa kita melakukan hal-hal seperti ini, karena memang sampai sekarang belum ada banyak informasi tentang ini. Apalagi pas pertama kali aku pengen nyewa rumah itu karena rumahnya aku ada musang, aku ada masalah bocor, rumahnya memang nggak begitu nyaman, tapi gara-gara taman ini, because I wanted to spend outside, ternyata nggak bisa karena polusinya tinggi, right? Itu dari pengalaman saya sendiri. Jadi banyak orang yang sampai sekarang belum tahu. Dan memang kalau kita nakutin saja, ya oke, that's actually a big problem. Tapi memang kita kasih orang-orang itu alternatif juga, yang berbasis sains sudah jelas itu jalan. Nah, kalau dibilang jualannya, of course, jualan lifestyle yang sehat di kota yang berpolusi. Nah, apakah orang harus ikut? Nggak suka ya jangan ikut aja, right? Dan apakah harus beli produk gue? Ya enggak. Beli yang suka aja, atau beli yang mampu. Ya mau nggak mau ya nggak semua orang mampu beli air purifier, membikin rumahnya clean air zone, atau beli air purifier yang gede, atau beli 2 atau 3 air purifier untuk rumah. Tapi that's not the point, right? Masalahnya gini, sudah ada masalah lingkungan seperti polusi udara yang jelas. Dampaknya kepada kesehatan kita jelas juga. Di Agustus 2023, 200.000 anak per bulan masuk IGD. Di sekitar Jabodetabek, 200.000 anak masuk ke IGD. ISPA ya kalau nggak salah. Gara-gara ISPA, right? Di tahun yang sama 2023 kita ngerilis kerjasama dengan Halodoc, di mana data nafas itu dibandingkan dengan data konsultasi telemedicine di saat yang sama untuk masalah pernafasan. Jadi ICD-10 code for pneumonia, bronkitis, asma, dan lain-lain. Dan korelasinya memang ada. Dalam 48 jam setelah insiden polusi yang tinggi, jumlah call-nya bisa naik 30% untuk setiap PM 2.5 10 yang naik. Itu sudah jelas. Jadi nakutnya di mana? Bukan lo yang nakut-nakutin, memang sudah menakutkan situasinya. Halnya seperti itu. Dan balik lagi kepada hal psikologis. Salah satu masalah terbesar dari psikologi orang ya, adalah bad things won't happen to me. Dan itu terjadi di saat COVID. Banyak orang yang bilang, wah ini masalah yang gede, harus isolasi, bla bla bla, all this other stuff. Tapi sampai orang di sekitar kita mati, kita nggak percaya. Because it's not gonna happen to me. Right? Dan ini adalah masalah dengan, kalian suka ngobrol tentang financial, ini adalah masalah dengan asuransi. Bad things won't happen to me. Kenapa gue perlu ada asuransi? Nah, untuk saya pribadi, di saat yang saya mampu beli asuransi kesehatan, aku langsung beli. That's the first thing. Nggak beli device, nggak beli gadget, beli asuransi. Dan sekarang setelah ada anak, aku beli asuransi jiwa. The first thing that I did, beli asuransi jiwa. Right? Karena ya aku perspektifnya seperti itu. Am I gonna need it? I don't know. Right? Same with all of this stuff. Apakah ada orang yang bakal kena polusi udara dan masuk rumah sakit? Ada dan tidak. Aku pakai satu anekdot lagi, masalah perokok. Nenek saya di Polandia, dia merokok selama 70 tahun. Dia meninggalnya 91. Rokoknya 70 tahun. Sudah kena serangan jantung masih rokok. Rokok 70 tahun. Apakah itu artinya rokok nggak berbahaya? Enggak. Karena saya ada teman yang umurnya 30, stadium 4 kanker paru-paru. Right? Jadi dari sisi masalah yang kesehatan, ya it's a gamble. Betul.
kita nggak tahu. Betul. Dan tujuan saya itu bukan untuk nakut-nakutin orang untuk ngambil hal-hal seperti dan tidak kasih solusi yang hanya hanya dengan beli produk saya gue ini bisa kalian melindungi diri sendiri. Aku kasih informasi, semua informasinya itu secara sains. Dan apa yang kita bisa tarik dari situ ya silakan. Ada opini ya udah silakan. Right? Mau beli yang lain silakan. Dan kalau kita lihat, mungkin aku masuk mendalam kasih tips lagi untuk teman-teman yang mau melindungi diri sendiri. Ini yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada masker PM2.5. Bisa masker yang reusable, bisa masker yang berapa kali pakai. Tapi yang penting di hari yang polusinya tinggi, kalau kita pakai public transport atau kita di luar pakai masker PM2.5 ini, dan dicari yang fitnya bagus untuk wajah. Dipakainya di bawah hidung biasanya kalau orang kan. Atau di bawah sini. Jadi chin strap bukan masker. Pakai yang fitnya nyaman. Iya. Aku misalnya ada yang duckbill, aku nggak suka, right? So dan biasanya aku pakai yang, aku nggak sebut merek lah, tapi aku pakai yang strapnya hijab strap. Kenapa? Karena aku nggak suka di telinga di sini sakit. Ya udah aku nyariin yang itu. Jadi aku beli 5 atau 7 single ya, satu untuk coba pakai seharian satu-satu, dan yang nyaman ya udah aku berlanggan kepada masker dan brand itu yang pertama. Jadi kalau kita keluar pakai masker. Kalau bisa tidak keluar ya jangan keluar. Jadi misalnya kalau ada anak di sekolah yang udara dalamnya sehat, di hari yang polusinya tinggi, outdoor playtime ya sayangnya harus dibatalin. Karena anak di bawah 5 itu paling rentan dalam semua orang. Misalnya polusi udaranya tinggi, batal lari aja. Right? Karena ya dampak kepada kesehatannya bisa tinggi. Dan di rumah, kalau mampu beli satu air purifier saja, beli dan pasang di kamar tidur. Kamar tidur anak atau kamar tidur kita. Yang lainnya ya udahlah. Right? Dan kalau beli air purifier, beli yang HEPA. Jangan yang teknologi lain seperti ionizer, seperti plasma, seperti apa, itu bukan 10 kali lipat lebih bagus dari HEPA. HEPA is fine. HEPA only. Dan disesuaikan size-nya untuk kamar. Jadi jangan beli air purifier segede ini untuk kamar living room. And that's it. Mereknya ya udah beli merek yang mampu saja. Tapi yang penting ada hal-hal seperti itu untuk melindungi diri sendiri. Dan memang bisa mendorong sekolah anak atau kantor untuk menjalankan benefit udara sehat. Itu benefitnya lebih bagus daripada benefit gym membership. Atau dikasih martabak kalau mau lembur gitu ya. Atau dikasih martabak kalau lembur ya, itu dari rumus kesehatan itu masuk ke nutrisi kan. Iya. Udara yang sehat, karena kita di sekolah atau di kantor ya bisa 8 jam per hari, ya kadang-kadang bisa 12-14 jam per hari. Jadi kalau kita lihat 24 jam, sebanyak mungkin dari 24 jam itu kita bernafas udara yang sehat, itu bagus. And then lah di sana sini kurang bagus udaranya, ya udahlah. Kita nggak harus gila-gila banget sama kayak si Brian Johnson itu yang don't die, yang orangnya itu biohacker to the max, right? Number one biohacker di dunia ya. Memang itu caranya itu nggak masuk akal untuk orang biasa. Tapi dia memang menjadi inspirasi karena dia membuka pola pikiran kita kepada kesehatan itu adalah hal yang ada banyak elemen dan gue harus jaga satu-satu. Right? Dari nutrisinya harus dijaga, dari olahraganya harus dijaga, dari tidur harus dijaga, dari lingkungan harus dijaga, right? Itu yang bisa dilakukan sama teman-teman. Dan memang yang paling penting, polusi udara itu adalah masalah dan krisis kesehatan, bukan lingkungan. And please bully me if you don't agree. Thank you Piotr, sangat solutif banget lu tadi udah ngomong soal apa yang kita bisa lakukan sendiri. Cuman gimana dengan apa yang kita bisa harapin nih sebagai warga
negara Indonesia, pemerintah udah lakukan apa sih? Atau mungkin institusi-institusi besar, tadi lu ada mention sekolah atau tempat kerja gitu ya. Nafas sendiri mungkin apa yang kalian udah lakukan buat ya selain campaign dan raising awareness, mungkin untuk bikin ekosistem lingkungan atau tadi lu bilang masalah kesehatan ini jadi lebih baik ya. Jadi dari nafasnya sendiri memang salah satu poin yang terbesar kita itu adalah gimana memudahkan akses kepada data untuk kepentingan riset sama polisi. Karena ya mau nggak mau masalahnya ada. You don't need air quality data to see in June, July. Sky is brown, hospitals are full. Right? Jadi dari situ sudah ada. Nah harapan kita adalah ke depan memang dalam planningnya kebijakan dan planningnya ekonomi ke depan itu memang data seperti ini dipakai untuk bisa membentuk polisi yang maju kepada arah yang udaranya dan lingkungannya secara keseluruhan lebih baik untuk masyarakat. Jadi dari sisi itu memang kita punya harapan lah ya. Punya harapan. Iya. Yang kedua memang di dalam Kemenkes sudah ada satu working group yang fokusnya kepada masalah kesehatan ini. Dan dampak polusinya kepada kesehatan masyarakat. Kalau nggak salah head of committee-nya itu Profesor Agus, dia adalah dokter guru besar dari UI dan resident head doctor di Rumah Sakit Harapan RSPU Harapan dan itu adalah rumah sakit paru yang terbesar dan terkenal di Indonesia. Karena gini, memang sebagai negara Indonesia pengen bertumbuh 8% growth. Tapi untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu, SDM memang harus sehat. Dan kesehatannya itu bisa dipikir dari beberapa hal. Nutrisi. Kenapa program makan bergizi gratis sekarang jalan? Karena ya memang studinya sudah ada bahwa anak mulainya dari ibu yang masih berkandung ya. Dari situ nutrisinya penting untuk perkembangan otak sama perkembangan fisik anak. That's a fact. Right? Whether you agree with the program or not, personal opinion. Tapi faktanya seperti itu. Nah, hal yang berdampak kepada situ adalah lingkungan. Jadi kenapa memang di China mereka mendorong sampai bikin pemerintahan polusi udara? Karena mereka ngelihat bahwa SDM di situ kena banget. Sick days, IQ level, hal-hal seperti itu memang sudah dari sisi sains ada banyak riset di situ. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada instant solution. Dan harapan kita balik lagi ada hal-hal seperti ini, seperti penanganan polusi udara itu masuk kepada long term planning. Aku kasih 2 contoh. China, it's a outlier. Ya. Di UK, Clean Air Act di situ dibikin di tahun 58. Di tahun 56 ada London Fog. Di mana itu musibah yang lumayan gede untuk teman-teman yang mau membaca ya just search for London Fog, di mana officially 8.000 orang tapi unofficially sekitar 20.000 orang meninggal di satu weekend di London gara-gara polusi udaranya seperti gila-gila seperti itu. Right? Jadi tahun 58 mereka melakukan Clean Air Act ini, tapi memang coal-fired power plant yang sekarang jadi museum di tengah London itu, ya itu lo nggak bisa matiin langsung. Itu harus ada long term planning. Betul. Right? Dan long term planningnya bukan hanya untuk matiin, tapi alternatifnya apa? Right? Dan ini adalah detail-detail yang memang ya ekonomisnya itu masuk kepada situ. I'm not an expert in that. Right? Tapi aku realistik dari sisi itu. So harapan kita itu adalah hal yang sederhana aja. Kita bisa berkolaborasi dan pakai data dan research dan perspektif secara sains untuk membangun plan-nya untuk jangka waktu yang panjang. Untuk bisa kayak break the chain. Yang sekarang makan bergizi gratis, purpose-nya seperti itu. To break the chain, karena ya untuk banyak orang ya they see it like it's not a problem, tapi banyak orang di Indonesia masih nggak lapar setiap hari, right? Dan ini
bukan masalah Indonesia saja, Iya, ini masalah iya. di US, Iya. ini masalah di Polandia. Iya. Public school di Polandia memang ada makan gratis. Iya. Karena ya di situ strateginya ya anaknya ini adalah masa depan kita. Jadi harus dijaga nutrisinya. basic nutrition, right? Seperti itu. Iya. Jadi ya balik lagi science research, Iya. fokus kepada data, fokus kepada fakta. Itu penting untuk bisa membangun strategi untuk masa depan. Ya emang kompleks sih ya kalau ngomongin polusi, tadi juga lu udah share di awal, it's not simply about siapa yang bikin polusinya, tapi gimana polusinya bisa keluar dari daerah itu. Betul. Ada angin dan segala macam. Betul. Ya emang kompleks sih, dan ya kita doain aja ya mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa mengarah ke situ. Mudah-mudahan kita juga yang jadi masyarakat bisa menemukan cara-cara yang tadi Piotr udah share untuk melindungi kita, melindungi orang-orang yang kita sayang dari bahayanya polusi ini. Ada mungkin aku bisa tambahin tentang ini untuk kayak membuka mata kepada kompleksitas masalah ini. Yeah. Ada satu buku yang menarik juga, judul bukunya Don't Even Think About It: How Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change. Oh, Itu oke. bukunya ditulis sama salah satu jurnalis namanya David Marshall. I think that's his name. I don't have the book with me right now. Dan di situ mereka highlight climate change secara keseluruhan itu dipanggil the perfect problem, because there is no solution. There's no one solution. There's many solutions. Dan aku kasih kompleksitas masalah ini diangkat dari topik yang suka saya dibully di Twitter. Right. Kita ngomongin secara fakta kan. Iya. Salah satu kontributor kepada polusi udara Jakarta adalah transportasi. Dan kalau kita lihat jumlah mobil sama motor pribadi itu tinggi banget. Dari sisi solusi ya memang kita bisa membangun ekosistem public transport yang lebih luas, dan ada satu lagi solusi yang namanya EV. Di kota Jakarta, kenapa mobil yang bensin mencemari udara? Karena mereka pakai Bensin BBM. murah. Jenis bensinnya Nggak pengaruh. BBM, dan di dalam combustion ini keluarnya dari tailpipe, itu namanya tailpipe emissions. Iya. Polusinya diproduksi di Yeah. mesin, keluar namanya tailpipe emissions. Right? EV tidak punya tailpipe. Jadi kalau apples to apples comparison kontribusinya ya memang secara logika ini ada combustion engine, ini nggak ada. Tidak ada. Tapi, right? Dan itu adalah sesuatu yang bisa secara teknis bisa diimplementasi secepat mungkin. Secepat mungkin. Tidak ada perubahan dalam bentuk jalan. Tidak ada perubahan dalam bentuk Mobilnya jalan, tetap tidak ada mobil, construction, ya. tidak harus membongkar kota untuk bisa membangun ya. sistem. Aku beberapa minggu yang lalu ketemu kakek, dia pernah ke Singapura tahun 83-84. Dan dia bilang Singapura itu parah banget experience-nya karena mereka lagi membangun MRT. Dan di situ si Lee Kuan Yew bilang selama 5 tahun ini experience-nya is going to be shit because we are building this, right? And it was really really bad, right? Nah sekarang di tahun 2025 kita mau bikin extensive MRT system, right? Di luar anggaran, itu dari sisi teknisnya susah, right? So there's two answers to the same question. Right, and then misalnya dalam dalam argumen EV ada yang bilang supply chainnya EV, right? Limbahnya. Ada tambang, ada ini, ada itu, perusakan kepada lingkungannya seperti apa, right? Tapi dengan mobil biasa ya bensinnya enggak magically appear at the gas station juga. Iya. Ada memang ada proses mengambil bensinnya juga, ya kan? Proses mengambil bensin, itu oilnya di oil field, diambil kapal ke sini, ke situ, ke kilang, ke sana, ke naik truk ke sini situ, right? Jadi memang dampak kepada lingkungannya ada, right? So there's no right answer, and that's what makes this the perfect problem, because if there is no right answer, anybody can position it the way they want to position it. Dan itu adalah alasan kenapa sekarang memang kita bakal fokusnya kepada kesehatan, right? Because the fact is, air quality is bad. Your kid is in the hospital. No one can say that that's wrong, because that's the fact that That's happened. what happened.
diagnosanya ISPA. Ya ISPA-nya dari mana? Dari itu. Jadi dari sisi climate, for anybody who's working on climate, salut banget karena ya it is they call it the wicked problem because there's no right answer. There's 1,000 different solutions but not one that solves everything. Right? Jadi mudah-mudahan ini kayak membuka pola pikiran tentang masalah ini dan balik lagi kepada kayak temanya gue dari awal, polusi udara. Kalau kita memikirkan polusi udara secara masalah kesehatan, kita bisa terinspirasi untuk jangan pasrah aja, tapi terinspirasi untuk mengganti hal-hal kecil yang dalam kehidupan kita. Pakai masker, air purifier di kamar tidur, batal lari, dan itu secara penabungan itu berbenefit kepada kesehatan kita bisa lumayan gede. Thank you so much Piotr. Ada lagi yang mau lu sampaikan ke teman-teman atau mungkin your hopes atau ya final parting words buat teman-teman? Final parting words-nya seperti itu. Kita sudah tidak harus pasrah lagi. Sebelumnya termasuk saya pasrah juga. Cara untuk bisa melindungi kesehatan kita sudah jelas. Dan pertanyaannya kepada semua orang pribadi, the question you have to ask yourself is, do you want to do it or not? That's it. Dan jujurnya untuk membuat kualitas udara sehat di dalam lingkungan kita, memang dari effortnya itu nggak sebanyak misalnya olahraga atau nggak serepot managing nutrition is not easy either. Repot banget. Bawa timbangan kemana-mana, ada yang gitu. Bukan hanya dari situ, tapi dari apa yang tersedia di toko. Right? Jadi di sini gampang banget. Ada beberapa hal-hal kecil yang kita bisa lakukan yang memang dampaknya kepada kesehatan secara long term bisa gede. Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau berdebat lagi, silakan tag saya di Twitter, TikTok, Instagram. Open for debate and discussion anytime. Open debate, karena ya if we don't talk about these things, we're not gonna learn about them. Simple. True. Thank you so much Piotr, gue suka banget sama diskusi hari ini. Gue juga belajar banyak soal polusi dan ya memang tadi seperti yang lo bilang, ini problem yang besar, yang perfect problem. Dan kita semua mungkin kenapa begitu banyak kemarahan, karena kita merasa kita punya solusi masing-masing untuk problem yang kita hadapi masing-masing dalam keterbatasan kita masing-masing. Mudah-mudahan podcast ini bisa mencerahkan kalian untuk take action. Buat kalian yang mau follow Piotr di Piotr Jakubowski. Tidak, apa ya nama Twitter lu ya? Ada di nanti gue taruh di bawah deh ya. Dari brandingnya memang kurang bagus karena di Twitter Piotr J, di Instagram Piotr JKT, dan di TikTok Mr. Nafas. Beda ya. Beda. Kita akan taruh itu semua di bawah dan kalian bisa cek resources yang Piotr akan share. Thank you so much for watching. Take care and see you guys next week. Bye guys. Terima kasih.